Sidang perkabungan yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan kita, marilah menghadap Allah dalam ibadah penghiburan bersama dengan keluarga almarhumah Nenek Vito. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Firman-Mu pun mengatakan, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Demikianlah panggilan Yesus kepada kita sekalian untuk membawa kehidupan kita kepadanya dalam menghadapi duka yang dalam ini. Harap akan Tuhan, hai jiwaku. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Litani realitas kehidupan manusia. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput,
seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Ya, sebelum kita membuka dan mendengarkan bahagian firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Di pelataran duka cita di tempat ini ya Tuhan, bersama dengan segenap anak cucu, sanak saudara, rumpun keluarga, sidang jemaatmu dan para tetangga di sini, kami boleh datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Oleh karena Engkaulah Tuhan yang patut kami sembah dan kami agungkan, baik dalam susah maupun dalam duka. Khususnya pada kesempatan ini, kalau kami sementara dirundung kedukaan oleh karena meninggalnya ibu yang kami kasihi, kami mohon Tuhan Engkau menguatkan kami, Engkau menghiburkan kami, Engkau memakai semua orang yang hadir di pelataran duka cita di sini. Mereka menyatakan rasa tanda berduka cita atas kehadirannya, dan kami boleh saling menguatkan. Teristimewa firman-Mu yang akan kami baca dan kami dengarkan. Ya Roh Kudus, kuasailah kami semua, agar kami mampu memahami kebenaran firman-Mu. Ampuni segala dosa kami, sambut kami datang berdoa kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bahagian firman Tuhan yang saya sudah persiapkan untuk menjadi santapan kita bersama, dari Mazmur pasal 27 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Mazmur 27 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan.
Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku. Maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah penolongku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Amin. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Bapak Ibu, saudara-saudara sidang penghiburan yang sama dikasihi oleh Tuhan, semua kita yang hadir di pelataran duka cita di tempat ini mempunyai ayah dan ibu, dan pastilah bahwa kita semua yang hadir yang mempunyai ayah dan ibu, mungkin sudah banyak di antara kita yang sudah yatim piatu, tidak berayah lagi dan tidak beribu, karena orang tua kita sudah dipanggil oleh Tuhan. Bagi kita yang masih punya ayah dan masih punya ibu, kita bersyukur bahwa Tuhan masih memperkenankan sehingga ayah kita dan ibu kita masih ada. Atau mungkin ada yang tinggal ayah atau tinggal ibu, tapi yang jelas bahwa kita semua pernah mempunyai yang namanya ayah dan ibu. Kalau kita memperhatikan tentang kehadiran setiap orang dalam hidup kita, kita semua pasti menyadari bahwa ayah dan ibu adalah orang yang sangat berjasa bagi kita. Mengapa saya katakan mereka adalah orang yang paling berjasa bagi kita? Oleh karena melalui orang tua kita lah Tuhan menghadirkan kita di dalam dunia ini. Begitu besarnya perjuangan seorang ayah dan seorang ibu yang dipakai oleh Tuhan menghadirkan kita di dalam dunia ini. Dan lebih khusus yang dialami oleh seorang ibu, bagaimana dia berjuang kurang lebih 9 bulan. Kemana dia pergi, dia selalu membawa anaknya dalam kandungannya. Dia naik turun. Sekalipun dia lelah, sekalipun dia capek, tapi dia tetap senang karena ada anak yang sementara dikandung. Dan ketika dia akan melahirkan anak-anaknya, antara hidup dan mati. Karena dia berjuang bagaimana supaya dia bisa melahirkan anak yang dia nanti-nantikan di tengah-tengah keluarga. Dan setelah anak itu dilahirkannya ke dalam dunia ini, rasa sakit yang tadinya itu betul-betul dia rasakan hilang semua, digantikan dengan sukacita yang amat besar. Dia berjuang bagaimana dia mengurus, merawat anaknya bertumbuh, berkembang dengan baik. Bahkan dikatakan bahwa ayah dan ibu adalah orang yang pertama menjadi guru bagi anak-anaknya. Karena dialah yang mengajar anaknya untuk berjalan, dialah yang mengajar anaknya untuk makan, dialah yang mengajar anak-anaknya untuk minum, dialah yang mengajar anak-anaknya untuk berbicara. Kalau demikian yang dilakukan oleh orang tua kepada kita anak-anaknya, maka setiap kita yang mempunyai orang tua, khususnya yang masih punya orang tua sekarang ini, tidak boleh tidak, kita harus menyayangi orang tua kita. Kita harus mengasihi orang tua kita.
Oleh karena melalui dialah yang dipakai oleh Tuhan, sehingga kita dihadirkan di tengah-tengah dunia ini, dan kita bisa ada seperti yang ada sekarang ini. Ya, kita semua mengenal cerita Malin Kundang. Dia anak yang durhaka. Tapi tentu kita berharap supaya hal seperti itu tidak boleh terjadi dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, dimanapun kita berada. Karena sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa orang tua kita, ayah kita dan ibu kita adalah orang yang telah dipakai oleh Tuhan untuk menghadirkan kita di dalam dunia ini. Sehingga pada kesempatan ini kalau kita mendengarkan bahagian firman Tuhan yang disampaikan oleh pemazmur yaitu Daud. Daud dalam kehidupannya sebagai seorang raja, dia menyadari begitu banyaknya pergumulan yang diperhadapkan kepada dia. Sekalipun dia mempunyai kekuasaan yang tinggi, sekalipun dia adalah penguasa, tetapi dalam kehidupannya ada begitu banyak pergumulan yang diperhadapkan kepada dia, yang seringkali membuat dia seolah-olah merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Bahkan kalau kita lihat dalam Mazmur 22, di situ pemazmur yaitu Daud mengatakan kepada Tuhan, "Ya Tuhanku, ya Allahku, mengapakah Engkau meninggalkan aku?" Dia betul-betul merasa sangat tertekan. Dia betul-betul merasa tidak berdaya. Dia betul-betul merasa tidak mampu menghadapi realita dalam kehidupannya. Dan dia merasa seolah-olah ditinggalkan oleh Tuhan. Tapi bagaimanapun juga dia tetap berseru kepada Tuhan. Dan akhirnya dalam pasal 23, pemazmur menyatakan pengakuan imannya, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam bacaan firman Tuhan Mazmur 27 ayat 7 sampai 10, di sini kita melihat bagaimana pemazmur menyampaikan seruannya kepada Tuhan. Dia katakan, "Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan." Tempat dia untuk mencurahkan isi hatinya, tempat dia untuk menyampaikan keluhannya, tempat dia untuk mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Itu berarti bahwa kita semua yang hadir di pelataran duka cita di tempat ini, karena kita semua adalah orang-orang yang tidak luput dari masalah, maka tempat yang paling utama tempat kita mencurahkan isi hati kita adalah kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa, Dia adalah Tuhan yang maha kasih, Dia adalah Tuhan yang maha tahu, Dia adalah Tuhan yang maha hadir. Dan dalam kehidupan kita, Dia selalu dekat dengan kita. Tapi banyak orang sekarang kalau dia curhat, ya medsos. Kalau selama ini dia bersahabat dengan si A dan si B, tiba-tiba ada masalah antara yang satu dengan yang lain, semuanya dicurahkan di medsos. Tidak kusangka kau demikian kawanku. Selama ini kau kuanggap lebih dari saudaraku, tapi ternyata engkau yang selama ini sangat saya percaya mengkhianatiku. Saya sering katakan begini, aduh, kasihan ini orang kalau sedikit ada masalah dia curhat ke medsos, ya. Lalu kemudian siapa yang jawab di medsos? Kadang-kala banyak juga orang yang iseng-iseng, ya. Jadi hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kalau ada masalah lalu kemudian kamu curhat-curhat di medsos, jangan. Yang paling utama ialah kalau ada masalah, ada pergumulan, masuklah di dalam kamar dan berdoalah kepada Bapa kita yang di surga, karena Dia adalah Tuhan yang maha mendengar, Dia maha tahu, Dia mengetahui bahwa kita betul-betul bergumul, lalu kemudian Dia memberikan jalan keluar kepada kita.
Pemazmur demikian dalam kehidupannya, dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Dia menyampaikan pergumulannya kepada Tuhan. Dia menyampaikan beban-beban yang menekan kehidupannya hanya kepada Tuhan. Lalu kemudian yang paling utama dihadapi oleh pemazmur ialah ketika dia telah ditinggalkan oleh orang yang sangat dekat dengan dia, yaitu ayahnya dan ibunya. Ini menjadi pukulan yang amat berat kepada pemazmur, karena dia sudah ditinggalkan oleh ayahnya dan ibunya. Dia sudah menjadi yatim piatu, biung pungo. Orang yang selama ini menjadi tumpuan harapannya, tapi telah dipanggil oleh Tuhan dari tengah-tengah kehidupannya, membuat dia sangat berduka cita karena ditinggalkan oleh orang yang selama ini tempat dia menyampaikan keluh kesahnya kepada ayahnya dan kepada ibunya. Tapi diamini oleh pemazmur bahwa sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Itu diamini oleh pemazmur. Dalam keadaan di mana dia betul-betul sangat berduka cita karena ditinggalkan oleh orang yang dekat dengan dia, oleh orang yang sangat berarti baginya, dalam hal ini ayahnya dan ibunya. Tapi yang paling utama ialah dia tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Dia disambut oleh Tuhan, dia dirangkul oleh Tuhan, dia dikasihani oleh Tuhan, dia didengarkan keluh kesahnya oleh Tuhan. Oleh karena Tuhan yang dia sembah dan yang dia kenal adalah Tuhan yang maha kasih. Kalau demikian yang dihadapi oleh pemazmur itu Daud di sini, bahwa sekalipun aku ditinggalkan oleh ayahku dan ibuku, bagaimana dengan kita semua yang hadir di pelataran duka cita di sini? Kalau kita sudah ditinggalkan oleh orang tua kita, pasti kita mengenang bagaimana perjalanan kehidupan kita bersama dengan ayah kita, bersama dengan ibu kita ketika dia masih hidup. Kalau orang bersama dengan orang tuanya duduk-duduk bercerita, lalu kemudian kita mengenang bagaimana dengan orang tua kita yang sudah tidak ada. Ya kadangkala saya secara pribadi, karena bapak saya juga sudah tidak ada, tinggal mama saya kadangkala cemburu. Dan saya pernah sampaikan dalam sebuah diskusi mengenai masalah ini, lalu kemudian banyak orang yang katakan, kamu Pak Pendeta Desia, kamu misi batu Papa Ami, kami ini ada beberapa kami di sini, kami rupanya masih di dalam kandungan dan ayah kami meninggal. Kami tidak sempat memanggil dia Papa. Lalu saya juga sedih mendengar orang yang curhat demikian. Nah, kamu, na pekasal lesia kami tomatuami, kamu dibesarkan oleh ayah kamu, oleh ibu kamu, dan kami ini memanggil saja sebagai bapak, kami tidak pernah panggil. Karena kami masih dalam kandungan, lalu kemudian dia meninggal. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau sekarang ini dengan meninggalnya yang kita kasihi, neneknya Vito perempuan, dan sekitar 5 tahun yang lalu neneknya Vito laki-laki dipanggil oleh Tuhan dari tengah-tengah keluarga, sehingga keluarga juga di sini, khususnya kepada Mama Vito, Mama Tian bersama dengan adik-adiknya Sastra Patiung, Sartika Patiung, Sarni Patiung. Kalau sekarang ini juga kamu bisa mengatakan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku, namun Tuhan menyambut kamu. Bahkan Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa akulah yang menjadi orang tua, akulah yang menjadi ayah bagi anak-anak yatim piatu. Dan kalau Tuhan yang menjadi orang tua kita, yang menjadi ayah kita, yang menjadi ibu kita, yang menjadi bapak kita, maka kita sadar bahwa Dia adalah Bapa yang kekal. Bapa yang kekal yang tidak pernah meninggalkan kita semua. Dan kalau kita memanggil Tuhan kita itu Bapa, itu mau mengatakan kepada kita dengan Tuhan kita.
bagaikan hubungan antara seorang anak dengan seorang bapak yang akrab. Sehingga kalau anak-anaknya memerlukan sesuatu, maka pasti dia menyampaikan kepada bapaknya, bukan kepada omnya. Tapi kalau ada anak-anak lebih terbuka kepada omnya daripada kepada bapaknya, ya saya tidak tahu kira-kira bapaknya itu orang bagaimana. Ya mungkin orang terlalu keras, sedikit-sedikit pukul, sedikit-sedikit tendang, sedikit-sedikit cubit. Tapi hati-hati Bapak Ibu. Kalau ada di sini yang suka pukul-pukul anak-anak, weh bahaya itu. Ditangkap ki, dimasukkan ke penjara 5 tahun. Ya. Tapi kadang-kala juga ada orang tua katakan, siapa yang mau marah-marah sama saya? Nah, anakku ji. Ya anakmu ji, tapi coba-coba mau kecubit ku anakmu, nak kentara, nak foto orang, nak lapor kok. Dikasih masuk di penjara, tapi pasti kita semua yang hadir di sini, kita semua orang yang sayang kepada anak-anak kita. Kita bersyukur kalau Tuhan mengaruniakan anak-anak kepada kita. Kita bersyukur kalau orang tua kita masih ada di tengah-tengah kita. Tapi kalau orang tua kita telah dipanggil oleh Tuhan dari tengah-tengah keluarga, kita harus disadarkan bahwa seorang ayah, seorang ibu, dia adalah titipan Tuhan di tengah-tengah keluarga. Saya sering menggambarkan sebagai tukang parkir. Kalau misalnya di tempat ini kita ada banyak, semua orang pada datang bawa kendaraannya, lalu kemudian di belakang sana ada tukang parkir. Tukang parkir menerima dengan lapang dada, dengan senang hati, mengaturnya dengan baik-baik. Karena dia dititipi oleh sang pemilik kendaraan supaya diatur dengan baik, dijaga dengan baik, supaya tidak ada orang yang merusaknya. Tapi kalau nantinya sang pemilik kendaraan sudah akan mengambilnya karena sudah mau pulang, maka sang tukang parkir tidak boleh marah-marah. Dia hanya mengatakan silakan Pak. Dengan baik-baik dia katakan silakan Pak, tapi bayar dulu parkirannya. Ya. Mengapa dia tidak keberatan? Mengapa dia tidak marah? Karena dia sadar bahwa kendaraan itu hanya dititip oleh pemiliknya, hanya dititip oleh yang empunya. Demikian juga dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Entah suami kita, entah istri kita, entah saudara kita, entah ibu kita atau bapak kita. Mereka semua adalah orang yang dititip kepada kita untuk sementara. Dan kalau yang empunya sudah mau mengambilnya, dia akan mengambilnya dari tengah-tengah kita sesuai dengan kemauannya. Makanya Ayub katakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah namanya. Diamini oleh Ayub. Karena dia sadar bahwa semua yang ada pada dirinya, baik itu harta benda maupun ke-10 anaknya, semuanya itu adalah titipan Tuhan. Dan karena Tuhan sudah berkehendak untuk mau mengambilnya, maka Ayub mengatakan demikian, bahwa dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali kepadanya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambilnya, terpujilah nama Tuhan. Karena itu kepada saudara-saudaraku semua, Shirley atau Mama Vito dengan adik-adik, dengan semua rumpun keluarga, kalau sekitar 5 tahun yang lalu orang tua kita, Nenek Vito, dipanggil dari tengah-tengah keluarga, lalu kemudian pada kesempatan ini orang tua kita, Nenek Vito perempuan, dipanggil lagi Tuhan dari tengah-tengah kita. Kamu berlima pasti mengatakan dalam hati, kita ini sudah yatim piatu. Tetapi sesungguhnya dalam keadaan kita sedih karena ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi, maka hal ini tidak tersembunyi di pemandangan Tuhan. Kita mohon kepada Tuhan supaya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, Dialah yang menghibur kamu, Dialah yang menjaga kamu, Dialah yang melindungi kamu. Dan sebagai saudara bersaudara, peliharalah kehidupan persaudaraan. Sebagai kakak, jadilah kakak yang baik kepada adik-adiknya. Sebagai adik,
hormatilah kakakmu, dengarkanlah dia. Bangunlah komunikasi dengan baik sebagai saudara bersaudara. Jadilah sebagai seorang ayah, seorang ibu kepada saudara-saudaranya. Saling mengokohkan, saling menguatkan, saling memperhatikan. Jangan saling membiarkan. Karena tidak dapat kita tutupi sekarang ini, banyak juga orang bersaudara tidak akur-akur dalam kehidupannya karena mereka menomorsatukan materi. Sekali lagi, banyak orang sekarang ini tidak akur-akur dalam kehidupan keluarganya karena menomorsatukan materi. Padahal materi sebagai salah satu bentuk berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Sebenarnya Tuhan sudah bagi kepada kita semua manusia. Sehingga kita semua, Bapak Ibu yang mendapat banyak dari Tuhan, haruslah itu disadari bahwa sesungguhnya dalam harta yang banyak yang kamu punya, ada bahagiannya orang lain yang Tuhan kirim lewat kamu, dan tanggung jawab kamu adalah bagaimana kamu menyalurkannya kepada orang yang semestinya harus mendapat. Contoh dalam Alkitab tentang cerita Lazarus dan orang kaya. Orang kaya bikin acara besar. Lazarus datang cari makanan sisa saja. Tapi itu tidak dikasih juga. Padahal itu adalah momen yang sangat baik bagi orang kaya untuk berbagi, agar si Lazarus orang yang miskin itu bisa juga merasakan kebahagiaan. Tapi namanya orang kaya yang tidak punya hikmat, tidak punya kasih, ya dia tidak peduli. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, dia yang kita kasihi, neneknya Vito ini sungguh dikasihi oleh anaknya, oleh cucunya, oleh keluarga dan kita semua. Tapi Tuhan jauh lebih mengasihinya, sehingga Tuhan berkata kepadanya, kembalilah kepadaku. Dan kalau Tuhan berkata demikian, kembalilah kepadaku, mau mengatakan kepada kita sekalian bahwa orang tua kita ini, neneknya Vito ini, dia tidaklah hilang, tapi dia kembali ke pangkuan Bapa di surga. Kalau dia kembali ke pangkuan Bapa di surga, itu berarti bahwa sekarang dia telah menjadi aman. Bagi kita orang Kristen yang disebut sebagai orang beriman, iman artinya aman. Jadi kalau kita beriman kepada Yesus, bahwa Yesus itulah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka hidup kita akan menjadi aman. Aman bukan berarti tidak ada masalah, tapi aman artinya sekalipun ada masalah, Dia memberikan kekuatan bagi kita sehingga kita mampu menghadapinya. Karena itu, bagi kita sebagai orang percaya, Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Filipi, karena bagiku Kristus adalah hidup dan mati adalah keuntungan. Mati itu menjadi keuntungan. Oleh karena diamini bahwa di balik kematian orang percaya ada kebangkitan kembali, ada kehidupan yang kekal, kehidupan yang sementara yang penuh dengan pergumulan digantikan dengan kehidupan yang kekal. Di mana kehidupan yang kekal adalah kehidupan yang penuh kegembiraan, di mana kita bersama dengan Tuhan kita. Karena itu neneknya Vito yang kita kasihi, yang Tuhan telah panggil dari tengah-tengah kita, seandainya dia masih bisa mendengarkan kalau kita menyampaikan sesuatu kepadanya, yang kita sampaikan selamat jalan sampai ketemu di Yerusalem baru. Tapi dia sudah tidak mendengar lagi, tapi itu dalam keyakinan kita bahwa sebagai orang percaya, baik kita hidup maupun kita mati, kita ada dalam tangan Kristus. Mari kita tunduk kepala, kita hening sejenak, kita merenungkan firman Tuhan ini, bahwa sebagai realita, ketika kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi, ditinggalkan oleh ayah, ditinggalkan oleh ibu, namun Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia justru menyambut kita.
kekasih-kekasih kita yang telah dipanggil dari tengah-tengah kita. Dia tidaklah hilang, tapi dia ada di dalam dekapan tangan kasih sayangnya, karena dia adalah penguasa dan pemilik kita manusia. Amin. Sungguh firman Tuhan telah menghibur kita, terlebih kepada anak cucu yang adalah firman yang hidup, roti hidup yang mengenyangkan kita, yang membawa kita kepada kehidupan kekal. Secara berturut-turut pujian penghiburan akan disampaikan. Yang pertama vokal grup dari anak cucu, yang kedua vokal grup dari keluarga, yang ketiga vokal grup gabungan, yang keempat pujian penghiburan dari jemaat Rantepao. Secara berturut-turut dengan kasih disilakan. Gimana di sini tuh? Di sini tuh.
Di luar gain kayak. Itu yang juga. Kalau anu bagaimana? Bagaimana? Ini ada
Hah? Udah. Beda gimana? Jarang-jarang kita foto makan hibur. Hubungan jemaat kesana sana. Bisa itu saya. Nunggu kita. Sini kau saja Sini, sini, sini. Situ. Tahan deh, kita nunggu deh.
Tuhan, hampir tidak kuat terakhir ini kalau kita nyala. Yesus toy milimangku.
sana to. Solo dulu. Iya, dilanjutkan pujian penghiburan dari adik kekasih Caca.
muliakan atas pujian penghiburan yang disampaikan. Meski dalam duka cita yang dirasakan pada saat ini, kasih Tuhan terus kita rasakan dalam sepanjang kehidupan kita, di mana nyata Tuhan selalu mengasihi kita, dan pada saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan ungkapan syukur kita. Firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 1 ayat 3 mengatakan, "Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Hai jiwa yang penuh sesama." Dikasih tetap dijalankan. Dipersilakan pujian penghiburan yang pertama, solo dari PKBGT Klasis Balusu. Yang kedua, vokal grup PWGT Jemaat Salama. Yang ketiga, vokal grup PPGT Jemaat Salama. Secara berturut-turut dengan kasih disilakan. Buat lempung dulu, Dre. Apa yang dapat memisahkanku
Apa yang dapat memisahkanmu dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Aniaya penderitaan, hasratku, hasratku. Pada satu pun seperti Kau, Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus, sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Sakit menyakiti, pencobaan Kau, hasratku, hasratku. Ada satu seperti Kau, Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus, sahabatku. Pada satu seperti Kau, Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus, sahabatku. Iya, sudah sabar ya. Jadi kami bisa tahu ya.
Beno. Ya Tuhan, Engkaulah pelindung jiwaku di tengah malam gelap pun siang terang. Kemana jalanku, Kau pimpin tanganku, tidak ku takut dan gentar. Dan jika ku lemah, lenganmu tongkat
lama susangku nani talinga saro budangku mirinding palana diomay ulalingku patudumo tulalan ku olay uang perangi mialamasena patudumo bogaw paporayan mirondong na unturu parentami pasumbuan mo kamasokanan li lama susah masanang kamu manatupuan yake bondong ipenangku mitandai tulalanku dami palan ara ipuang tongku bongkoy olomi parinaya na puang pentilindunganku pentiyongan tontong saela kona uang perangi mialamasena patudumo bogaw paporayan mirondong na unturu parentami pasomboan mo kamasokanan lama susah masandang kamu manatupuan yake bondong ibenangku mitandai tulalanku dami palan ara ipuang tongku bokoy olomi parinaya na buang pentilindunganku pentiyongan tontong saela kona lama susah masandang kamu
doa syafaat kita berdoa. Segala puji hormat kami persembahkan kepadamu Tuhan, oleh karena kasih setiamu yang sungguh tidak pernah berkesudahan kami alami. Engkau mengaruniakan kesempatan yang indah bagi kami. Kami boleh bersekutu, memuji, mengagungkan-Mu ya Tuhan. Kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, kuasailah kami semua, agar kami mampu memahami apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami sekalian lewat firman-Mu. Agar setiap kami yang hadir menjadi pendengar yang baik dan kembali menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Semua yang hadir di pelataran duka cita di tempat ini, Engkau melihat dan mengenal kami, bahwa kami hadir berbagi duka cita bersama dengan keluarga. Kami hadir untuk saling menguatkan dan saling menopang, dan teristimewa dengan firman-Mu yang adalah penghiburan yang sejati, membangkitkan pengharapan kami bahwa sekalipun kami ditinggalkan oleh kekasih-kekasih kami, namun Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahwa sekalipun kami ditinggalkan oleh ayah dan ibu kami, namun Tuhan terus menyambut kami, khususnya kepada saudara-saudara kami, Mama Vito dengan adik-adiknya di tempat ini. Bahwa sekalipun mereka ditinggalkan oleh ayah dan ibu mereka, tapi Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan menyambut mereka, sehingga mereka menjalani kehidupan ini dalam tuntunan pemeliharaan Tuhan. Ya Bapa kami dalam sorga, kami berdoa untuk rencana keluarga sehubungan dengan pemakaman yang akan dilangsungkan pada esok hari. Kami menyerahkan rencana ini ke dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan memberkati jemaat-Mu di tempat ini, majelis gereja jemaat Rampuan, bersama dengan segenap keluarga, bersama dengan pemerintah, bersama dengan masyarakat setempat, supaya rangkaian rencana upacara pemakaman esok hari boleh dilangsungkan oleh karena Tuhan yang campur tangan, oleh karena Tuhan yang menuntun, sehingga semuanya dapat dilangsungkan dengan baik, khususnya pelayanan dari majelis gereja yang akan dilangsungkan pada esok hari. Ya Bapa dalam sorga, semua yang hadir di pelataran duka cita di tempat ini, Engkau melihat dan mengenal kami semua Tuhan. Hamba berdoa untuk mereka semua, kiranya Engkau Tuhan mengasihi mereka, Engkau menjaga, melindungi mereka dalam menjalani kehidupan sepanjang malam ini, baik yang tinggal nanti di tempat ini maupun kami yang pada akan kembali ke tempat di mana kami tinggal. Tuhan kiranya menyertai kami, Tuhan melindungi kami, supaya kami tetap ada dalam dekapan tangan kasih sayang-Mu. Kami juga berdoa untuk pemerintah Desa Sabang di tempat ini. Berkati Pak Desa bersama dengan semua aparatnya, bersama dengan kepala lingkungan, supaya mereka boleh menuntun masyarakat di Desa Sabang di sini, sehingga kehidupan bermasyarakat di sini terpelihara dengan baik. Dan sekalipun berbeda-beda latar belakang dari masyarakat di sini, tetapi mereka tetap satu sebagai masyarakat Desa Sabang di tempat ini. Bahkan di Kecamatan Sabang dan semua masyarakat, Tuhan menolong, memberkati, supaya mereka semua terpelihara dalam tangan kasih sayang-Mu ya Allah. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati para pemimpin kami, berkati seluruh masyarakat bangsa dan negara ini. Mampukan kami sebagai masyarakat untuk hidup berdampingan secara damai dimanapun kami berada dan dengan siapapun kami bertetangga. Mampukan kami hidup berdampingan dengan penuh cinta kasih, sebab di mana ada cinta kasih, kesanalah Tuhan akan memerintahkan
Terima kasih Tuhan. Apa yang telah dipersembahkan oleh semua yang hadir, terimalah ya, agar dapat dipergunakan untuk kelebaran firman-Mu di atas muka bumi ini. Dan pada diri masing-masing kami ada banyak berkat yang Kau anugerahkan. Ajarlah kami menjadi pengelola yang bertanggung jawab. Ya Bapa kami dalam surga, kami terus berdoa untuk Mama Vito bersama dengan adik-adiknya, bersama dengan saudara-saudaranya, bersama dengan segenap rumpun keluarga. Peliharakan mereka Tuhan, yakinkan mereka bahwa Engkaulah Gembala yang setia dalam kehidupan mereka, saudara bersaudara, bersama dengan tante, om, dan seluruh keluarga. Ini doa syukur kami Tuhan, ini syafaat kami, ini permohonan kami, ini harapan kami sampaikan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari yang memungkinkan berdiri, kita berdiri, kita angkat pujian. Banyak perkara yang tak dapat dimengerti. Penghiburan yang dikasih oleh Tuhan, sekalipun kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi, ditinggalkan oleh orang tua kita, ditinggalkan oleh saudara kita, tapi percayalah, sungguh Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia hadir di tengah-tengah kita. Bahkan Dia menyambut kita, sehingga kita diberikan penghiburan, diberikan kekuatan, dan kita mampu menghadapi kenyataan duka ini.
Pergilah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhanlah yang akan kehidupan sehari-hari, dan ketika hati kita terus berserah penuh kepada Tuhan, maka tangan kita terus dipegang oleh Tuhan, hati kita pun tenang. Tenanglah kini hatiku. Segenap majelis dan anggota Gereja Toraja Jemaat Rantepao menyatakan rasa duka yang mendalam atas meninggalnya orang tua terkasih Nenek Vito. Tuhan menghibur dan menguatkan segenap rumpun keluarga dan kita semua. Amin. Weh, kapan datang? Dari mana? Dari Dari baru bangun tidur. Ya, mantap. Oke. Halo. Wih. Nyanyi lagi nanti lah. Nyanyi lagi nanti lah. Mau tebak-tebak nanti di mana? Di mana itu bagus nih sama aku.
Selamat malam Nenek. Malam. Wah, bagaimana kabar? Kabar baik. Demikianlah ibadah penghiburan kita pada malam hari ini. Dan kepada Bapak Pendeta Yonatan Mangallo, Sarjana Teologi, yang telah memberikan penguatan serta penghiburan, kami ucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya kita melangkah ke acara berikut, yaitu penyampaian dari Majelis Gereja, dan yang akan menyampaikan kami persilakan Bapak Penatua Frans Daromes dengan penuh kasih kami silakan. Usang lo masuk lo Iwan ni na. Iya. Masih ngopo le? Acara penguburan. Iwan. Masih ngopo masuk lo? Penguburan Iwan masalah. Aku nirinya macam. Halo. Wah. Salam 2 jari. Oke. Iya, jadi terima kasih kesempatan diberi kepada kami untuk berdiri di sini menyampaikan penyampaian Majelis Gereja. Malam ini ibadah penghiburan keempat meninggalnya orang tua terkasih Nenek Vito. Atas nama Majelis Gereja Toraja Jemaat Rampuan, kami menyampaikan terima kasih kami kepada hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu Pendeta yang sudah menyampaikan berita penguatan bagi keluarga dan bagi kita semua dalam peristiwa duka ini. Terlebih pada malam hari ini, Bapak Pendeta Yonatan Mangallo, Sarjana Teologi dari Jemaat Rantepao. Terima kasih Pak untuk kehadiran di tempat ini bersama dengan keluarga. Sekali lagi atas nama Majelis Gereja mengucapkan terima kasih, dan sekiranya ada hal-hal yang tidak berkenan di tempat ini, kami mohon dimaafkan. Selanjutnya yang kami mau sampaikan, sudah disinggung melalui doa syafaat bahwa rencana keluarga untuk pemakaman ibu terkasih akan dilaksanakan pada hari esok. Di sini kami mau sampaikan kepada jemaat Rampuan, terlebih PPGT khususnya, supaya besok dari pagi bisa ini kita sebab budak patut lagi jama sehubungan tu Pak Kadrusan. Iya. Jadi sekali lagi jemaat, dalam ini kami titik beratkan bagi PPGT atau pemuda untuk bersama-sama dengan masyarakat lingkungan kita di sini untuk hadir di sini. Sawa inam budak patut lagi jama si tete nanti Pak Lamunan. Kami di belakang mana bosku? Tidak gelap. Kemudian untuk acara pemakaman besok itu dimulai dari jam 11. Jadi sekali lagi untuk ibadah pemakaman atau pelepasan jenazah besok kita akan laksanakan dari jam 11.
Jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan di kesempatan malam hari ini. Terima kasih kepada kita semua Bapak Ibu yang boleh hadir bersama dalam ibadah penghiburan ini. Tuhan senantiasa memberkati kita. Oke, baik. Kita melangkah ke acara yang selanjutnya, yaitu jamuan kasih. Sekalipun keluarga dalam keadaan duka cita, namun mereka masih sempat menyerahkan berkat berupa makanan dan minuman. Dan sebelum kita menerima berkat itu, kami persilakan kepada Bapak Pendeta Simon Rantialo, Sarjana Teologi, untuk membawa kita dalam doa makan. Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Yang beragama Kristen, mari kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kami, kepadamu saja kami layak menyampaikan pujian. Oleh karena daripadamu lah sumber hidup kami, sumber kekuatan dan penghiburan kami. Setelah kami bersama-sama menikmati ibadah pada malam hari ini yang telah dipimpin hambamu Bapak Pendeta dari Jemaat Rantepao, ini keluarga menyiapkan bagi kami makanan minuman. Kami mengucapkan syukur atasnya, dan kami mohon kiranya melalui makanan minuman berkat ini kami akan dikuatkan dan disehatkan. Banyak sesama kami yang sulit mendapatkan kebutuhan hidup sehari-hari. Kasihani mereka Tuhan. Ingatkan kami dan siapa saja yang Tuhan berkenan untuk melayani mereka. Bapa Surgawi, kami mohon bagi kami akan kembali ke rumah masing-masing malam ini. Pimpin kami dalam perjalanan sehingga kami tiba dengan selamat. Dengarkan doa kami sambut berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus, sumber kehidupan kami. Amin. Komande pemirsa. Makan guys. Masih Tiana. Tidak ada minyak di sini. Ada sendoknya. Tapi urutan yang tambahan. Oke, mantap. Apa isinya itu, Kanda? Daging, Pak. Weh. Iya. Masih banyak. Masih banyak mau dikelola ini. Weh. Mau tadi dikasih panas dulu, Le. Masih sekali. Masih bisa dikasih panas itu. Iya, masih seperti ini.
Akan ciri yang benar masuk. Masuk di kan. Iya. Makan Ki. Semba bawa na sa kertas na. Ya kina sa na semba bawa tene. Sa kertas apa? Kertas. Mungkin makan ini Pak, tapi tidak ada kertasnya. Oke, makan Ki. Mana dia? Gantian. Apa yang besar itu? Benda tahu Pak? 5 tahun yang lalu. Iya. Bukan maaf, tidak soalnya katanya kita ada di kota Lembang, namanya. Teleponnya mana? Iya. Siapkan di segala sesuatunya, ada dari tahu dari sini. Bukan itu sama. Dito ka pasila ka tirong, ay mapasila ka tirong kibungi bosku. Wah, mo ko kami malesaw-saw, masira-siro na mi, Mama mo kami itong malilin natin. Ay. Mo, kami. Makan dulu. Oke, silakan. Halo. Makan. Bergabung kami saja makan deh. Menyisihkan kami saja di situ. Makan kami. Itu sentar rumah, sentar kamera. Kenapa? Sentar sekarang gua. Kenapa ya? Kenapa ya? Enggak, Matu basi? Sampai itu tadi kita iringi orang menyanyi baru tidak ada foto tadi bawah. Bisa saya pergi mau foto kalau Kumande keluarga oke kumande. Kami makan Om. Oke bos. Selamat makan. Ako may kumanda tamin, mo mapinunungan dah. Coba aku mau baju putih, oh iya rekam. Masalahnya mau baju putih di mana?
Weh, dari ayo mau tunggu sih? Silakan makan, selamat makan. Oke. Weh, terima kasih. Weh, makan banyak-banyak supaya cepat besar. Oke. Kirim bintang banyak-banyak supaya kita lebih terang. Oke bosku. Bala-bala tahu. Suapan ketiga. Makan Ki. Kenapa tidak makan deh? Makan. Makan Ki. Makan Ki. Makan Ki Pak. Pak Pikir. Iya. Kita Widih. Iya Raka. Oke baik. Siapa? Kenapa ya? Capek. Kalian kemana Tante? Ya, oke. Makan. Bos. Apa nenek? Mau tumbay? Bos dulu mau. Oke. Makan banyak-banyak Queen. Supaya cepat besar. Ada makan sana. Ada mau makan sama mami. Udah mi. Makan makan. Yo. Mau makan sama. Siapa itu tadi dibilang di belakang? Oh. Ada korang di belakang. Oh, nanti yang jadi yang mau doang. Apa? Silo men. Wah. Oke, Mam. Berdiri guys. Lupakan siapa berkata cewek nanti mamang ya? Makan sendiri tau. Wah. Mantap. Telepon sekali makan enggak? Iya. Pabilisan malawa. Bisa po, minta tarik mo na po ba init mo? Stainless. Tayo mo. Apa minyak Tante? Panas kan. Melusya masyan na Tante? Paano mo pa? Malo mo? Sa isa't manas mo kayo. Oo. Apa merinas teh Tante? Kasih dia makanan juga.
Iya, di Polen, Lampatu Pembangunan. 500 banyak suara. Iya, 500 banyak suara. Weh. Panglima ini. 500 banyak suara. Satu kali. 600. 600 satu kali. 2 kali. 3 kali. Ya, Mampito. Dilelang kembali. Iya, jadi ya teh Palampatu masigi baru dete diong ya. Iya, corona payah di diong. Iya, siapa taruh harga? $200 satu kali. 200 satu kali. 202 kali. 300 banyak suara. Tidak. 5. Iya, 500. 500 satu kali. Masih banyak. Di sana daging masih banyak. 2 kali. 3 kali. Pak Pigo. Iya, dikembalikan untuk pembangunan gereja. Siapa taruh harga? 500. 500 satu kali. 500 2 kali. 500 2 kali. 3 kali. Di Pasule Pak, utama pembangunan. Siapa taruh harga? 500. Ya. 500 satu kali. 2 kali. 3 kali. Mama Silo. Dikembalikan. Diperuntukkan untuk PGT Jemaat Selamat. Siapa taruh harga? 300 satu kali. 300 satu kali. Jadi lalu laku PGT Jemaat Selamat ya. 300 satu kali. 2 kali. 2 kali. 3 kali. Mapito. Dilelang kembali. Ya, ini deh kunde dari si anu mobile gue. Iya, di Pak Petui pembangunan gereja. Siapa taruh harga? Ya, 500. 500 satu kali. 500 satu kali, 2 kali. 2 kali. Pentalung kali. Iya, benar dengan hati. Di Pasule-Sule. Papigo. Di Pasule-Sule, 4 sekolah minggu. Iya, siapa taruh harga? Iya.
Untuk sekolah minggu. Kira 200. Gesok-gesok tak sadir. Kira 300. Iya, yang pendiduka Andri Dio. Iya, 300 satu kali. 3,5. 3,5 satu kali. 2 kali. 500. 500 bisa. Penduan. Pentalun, Apigo. Nasulah laku pembangunan. Iya, nasulah laku pembangunan gereja. Siapa taruh harga? 500. Iya. 500 satu kali. 500 2 kali. 2 kali. 2 kali, 3 kali. Itu. Itu baik. Di Pasule Pak, lu laku pembangunan. Iya, siapa terharga? Enam ratus. Iya. 600 puasa satu kali. 600 satu kali. 600 2 kali. 3 kali. Pak Hasan. Di Pasule lelaku pemuda. Pemuda gereja toh? Oke, pemuda gereja jemaat perempuan. Siapa terharga? 200. 200 satu kali. 2,5. 300. Iya 300 toh? Oke bro, 300 satu kali. 300 2 kali. Tentalun na pelaku mo, Andri. Iya. Andri. Dikembalikan. Iya. Lai peluru kau selama untuk tenda. Siapa terharga? 3,5. 3,5. 3,5 satu kali. 2 kali. 3 kali. Benar? Iya. Mari semua. Iya. Di Pasule, utama pembangunan gereja. Iya, gereja terakhir teh. Siapa terharga? Pembangunan apa deh? Iya, pembangunan apa? Siapa terharga? Saratu na may boko. 100. Saratu udah boko. Ya tadi, mapai. Iya, 100. Nah, halangi nanti Pak Cata. Iya. 200. Boleh tunggu dulu batang pesap. 200 satu kali. Le terus. 2 kali. Batang besar rin. 50.
Popi, terima kasih deh. Wah, salam dari 500. Satu kali, dua kali, tiga kali. Di Pasule, 4 tempat pembangunan. Siapa terlarga? Mau makan deh. Iya, makan. 100. 200. Dua kali. 2,5. 300. Dua kali. 3 kali. Mapito. Di Pasule, 4 PPKT Jemaat Selamat. Iya, untuk PPKT Jemaat Selamat. Siapa terharga? 300. 300 satu kali. 2 kali. 3 kali. Maaf itu. Lampatu pembangunan, Pak. Iya. Lampatu pembangunan, Pak. Siapa terharga? 50 tuh Pau. 100 banyak suara. 150. 150. 2 kali. 3 kali. Sekian lah. Si selesai kok, Sarwan. Lega. Iya. Lai pelaku Temangura Tondok. Hah? Aparatu. Aparatu, iya. Temangura deh. Aparatu. Aparatu bisa. 500. Penduan. Pentalun. Mapito. Benar enggak? Dempa. Biasa apa? Jadi ya deh, lalu rokok gipil. Siapa taruh harga? 200. 500. 500 nilana kemana itu dulu deh. 500 bisa. 500 penduan. 500 penduan. Penduan. Pentalun. Binatangin ada. Martin Balisa, Iya, Manita amin. di Palope, di Luin, bosku, di Lu Utara, di Sabang. Iya, jadi padang tuh lelang. Terus semuanya, anak ko lelang, napasak kayak buang asam. Iya, salam abongi.